Ya, masuk. Assalamualaikum Ibu. Iya, waalaikumsalam. Ada apa? Maaf Bu, perkenalkan nama saya Samsuri. Saya dari mahasiswa UHAMK PTG tahun 2023. Saya akan menanyakan beberapa hal tentang belajar mengajar di kelas Ibu. Boleh Bu? Ya, boleh silakan. Terima kasih Bu. Dulu sebentar. Oke. Silakan. Maaf Bu, boleh sambil melihat Bu ya? Iya. Oke. Gini Bu, saya ada tugas dari UHAMK mengenai tentang belajar mengajar siswa, dan saya ingin menanyakan, kebetulan ini adalah Ibu Farida, guru penggerak di SDN Rawajati 06. Saya akan menanyakan hal-hal mengenai belajar. Satu, Ibu Farida, bagaimana cara siswa aktif dalam semangat belajar di kelas? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya mengulang kembali memperkenalkan diri. Nama saya Ibu Farida Soraya, biasa dipanggil Ibu Farida. Saya mengajar kelas 1 di tahun pelajaran 2023-2024. Baik, saya akan coba menjawab tadi pertanyaan oleh Pak Sam, bagaimana membuat siswa itu aktif dan semangat belajar ya. Iya, baik Bu. Aktif di sini kan bisa berupa sebuah tindakan, aktif bisa dikaitkan dengan pola pikirnya, pengetahuannya, kemudian semangatnya itu adalah bagaimana kita sebagai seorang guru bisa menstimulus anak-anak untuk semangat dan belajarnya nanti yang akan tergambarkan adalah belajar yang aktif. Bagaimana caranya? Kebetulan balik lagi karena saya mengajar di kelas 1, yang pertama-tama saya lakukan adalah membuat yel-yel semangat dulu, mengkondisikan anak dulu sebelum belajar. Yang kedua adalah melakukan ice breaking juga untuk anak-anak merasa nyaman dan senang dulu berada di kelas. Kemudian langkah selanjutnya adalah memberikan pertanyaan pemantik sesuai dengan materi yang nanti akan disajikan, sehingga akan tergambar nanti pembelajaran yang diawali anak-anak semangat untuk belajar. Kemudian dalam proses pembelajaran anak-anak juga akan aktif. Oh ya, baik Bu, boleh nanya lagi Bu? Iya, silakan. Yang pertanyaan saya yang kedua, apa sebabnya anak-anak itu kok susah membaca atau belum lancar membaca, itu gimana Bu caranya? Baik, sesuai sekali ya, apalagi kelas 1 itu adalah masa transisi PAUD ke SD. Ada beberapa temuan anak-anak yang sudah sebelumnya PAUD saja, itu pas waktu saya tes, bukan tes ya, maksudnya waktu membaca pun masih ada yang terbata-bata. Ada juga temuan anak-anak yang memang tidak dikondisikan oleh orang tuanya untuk mengikuti jenjang di PAUD. Jadi anak itu tidak sekolah, kemudian langsung sekolah di kelas 1. Temuan-temuan itu apa langkah selanjutnya? Pastinya saya sebagai guru akan melakukan yang pertama adalah kelas tambahan bagi anak-anak yang dengan temuan tidak mengenal huruf atau membacanya terbata-bata. Dan kemudian saya mengkomunikasikan dengan orang tua murid untuk membantu juga di rumah. Boleh bertanya lagi Bu? Iya, silakan. Apa sih manfaatnya media pembelajaran bagi anak-anak itu Bu? Kalau kita berkaitan dengan media pembelajaran, media itu kan pengantar. Media itu membantu, memudahkan lah. Media memudahkan anak itu untuk memahami suatu konsep. Makanya apalagi kelas 1 sesuai dengan karakteristiknya anak, ya kan, menurut Piaget, di mana anak-anak itu harus mengenal benda-benda yang konkret gitu kan, sehingga media itu diperlukan untuk pembelajaran. Kita nggak usah jauh-jauh media menggunakan benda dan sebagainya. Tubuh kita pun bisa menggunakan benda. Sebagai contoh misalnya, kita ingin melakukan penjumlahan, kita bisa bertanya dengan anak media tubuh kita, berapa tangan kita, berapa kaki kita, itu udah masuk ke bagian media sebagai pengantar pembelajaran bagi murid. Oke, baik Bu. Satu lagi Bu, kenapa ya murid-murid sekarang atau siswa peserta didik kita tuh jarang mengerjakan tugas di rumah, tapi kadang-kadang mengerjakan malah di sekolahan, itu kenapa Bu? Apa sebabnya Bu? Ya, kalau memang situasinya sudah di rumah, berarti kan tanggung jawabnya ke orang tua. Sekarang bagaimana kita seorang guru mampu berkolaborasi dengan orang tua.
kolaborasinya kita menjembataninya dengan apa? Dengan cara komunikasi. Mungkin nggak semuanya ya Pak Sam ya, mungkin ada di antara misalnya 32 siswa ada 3, 4 atau berapa yang tidak menyelesaikan, tidak baik gitu kan, tidak selesai lah. Kita panggil orang tuanya, melakukan komunikasi, melakukan bimbingan bagaimana solusi dari anak tersebut sehingga dia bisa menyelesaikan tugas atau PR di rumahnya. Terima kasih Bu Ida, sangat baik sekali. Semoga guru-guru Rawajati 06 bisa menjadi seperti Ibu, menjadi guru penggerak semuanya. Amin amin. Terima kasih Bu Terima atas kasih sama-sama Pak wawancaranya. Sam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.